Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur, saudara semua yang hadir malam ini? Harapan semuanya sehat dalam kesempatan Gesah Banyuwangi 1 TV. Saya sengaja menjadi moderator dalam Gesah Banyuwangi 1 TV dalam rangka connect komunikasi terhadap sedulur Rogo Jampi, wadah sedulur Rogo Jampi, yang sengaja juga mengundang hadirkan salah satu baca bub di Banyuwangi yang kebetulan saat ini juga meluangkan dan hadir di sini. Nanti kita kenalkan siapa beliaunya. Dan tema kali ini adalah terkait dengan baca bub yang datang di malam hari ini. Kita tidak panjang lebar, kebetulan sudah waktunya hampir malam. Saya coba memperkenalkan diri kepada beliaunya, baca bub Banyuwangi Teddy Anugrianto. Selamat malam Mas Teddy. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, jangan dilanjutkan dulu Mas Teddy. Jadi nanti mungkin saya akan beritahukan bahwa yang hadir di sini adalah perwakilan dari sedulur Rogo Jampi. Hari ini malam ini mungkin Mas Teddy akan dihadapkan oleh sedulur Rogo Jampi. Di next lain waktu mungkin bisa juga hadir di tengah-tengah sedulur Muncar, sedulur Kalibaru, sedulur Wongsorejo, atau di tempat daerah lain di seluruh antero Banyuwangi. Ini penting karena Mas Teddy salah satu baca bub yang saat ini giat-giatnya dan tidak ada jeda barangkali untuk mengkomunikasikan daripada pencalonannya sebagai Bupati Banyuwangi. Oke, saya langsung ini Mas Teddy ya. Oke, Mas Teddy, mungkin Mas Teddy jelaskan sebetulnya bicara pilkada di Banyuwangi ini lagi hangat-hangatnya ya Mas Teddy ya. Iya. Ada beberapa kendaraan yang sekarang ini sudah dikontrak, sudah belum dikendarai tapi sudah dikontrak oleh pasangan yang lain. Nah, sebelum bicara soal itu, mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas Teddy. Mas Teddy ini siapa, alamatnya di mana? Kebetulan di sini ada banyak yang hadir sedulur Rogo Jampi, dipersilakan Mas Teddy. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman yang hadir. Saya adalah putra desa yang nenek saya ini sebetulnya lahir di Genteng dan akhirnya saya pindah di Wonosobo Srono. Ibu saya kebetulan kalau melihat titik balik ini ya, saya cerita sedikit. Sebetulnya adalah ibu saya dan bapak saya itu adalah seorang yatim piatu. Akhirnya diambil anak, kebetulan akhirnya mempunyai ibu dan bapak yang banyak. Jadi aslinya adalah ibu saya, bapak saya itu yatim piatu dan diambil di Wonosobo. Itulah sedikit sekelumit cerita tentang saya. Dan saya adanya, saya kebetulan di saat lahir hanya numpang lahir pada waktu itu, numpang lahirnya di Pasuruan. Setelah lahir saya dibawa lagi ke Banyuwangi. Jadi saya TK-nya di TK SD Wonosobo, SD-nya SD Wonosobo, SMP Skonatar Serono, SMA Sukopuro, dan akhirnya saya pindah hijrah ke Pasuruan untuk menimba ilmu, yaitu ke pondok, yaitu Pondok Sidogiri. Setelah Pondok Sidogiri, karena ingin mempunyai ijazah SMA, saya kembali untuk mengambil ijazah di Jember. Setelah Jember kembali lagi, saya akhirnya melanglang buana ke Gresik. Itu cerita tentang saya itu. Baik Mas Teddy, itu sekelumit dari apa namanya ya, pribadi Mas Teddy, bahwa sebetulnya Mas Teddy ini adalah asli Banyuwangi. Osing ya Mas Teddy ya? Asli Osing. Iya, oke. Meski ada keturunan Spanyol, Inggris, tapi lahir di Banyuwangi adalah luar biasa Mas Teddy. Oke, baik. Ada lagi Mas Teddy. Buat Mas Teddy sendiri, ketika bicara Banyuwangi, konsep atau pelaksanaan yang sudah dibangun oleh Bupati Banyuwangi saat ini, ada banyak sektor yang sudah dibangun,
yang menonjol adalah faktor segmen di pariwisata. Ya. Kalau menurut Mas Teddy bagaimana itu? Apakah kurang atau lebih atau harus bagaimana? Seperti apa kira-kira yang harus dilakukan ketika Mas Teddy nanti di posisi itu? Kira-kira begitu. Silakan Mas Teddy. Ya. Jadi saya tidak mau berbicara hasil karya orang lain. Tetapi pandangan saya ke depan. Buat apa kita istilahnya feedback ke belakang untuk melihat hasil karya orang lain, sedangkan kita tidak bisa berkarya untuk dirinya sendiri. Artinya pandangan saya untuk Banyuwangi ke depan itu adalah menurut versi saya, bukan atas versi orang lain. Saya nggak mau. Artinya saya membicarakan yang di belakang, saya harus noleh ke belakang, saya enggak. Artinya saya akan menoleh ke depan, bagaimana Banyuwangi ke depan, dan apa yang saya berikan untuk Banyuwangi ke depan. Ini dari sektor apa? Semuanya. Baik kalau di belakang ada kekurangan saya tidak mau menilai, kalau di belakang itu ada kelebihan saya tidak mau menilai. Yang intinya adalah bagaimana saya bekerja, bagaimana saya ini berbuat, bagaimana saya ini untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat Banyuwangi itu. Jadi itu semua sektor yang akan baik, kita lakukan. Terima kasih. Mohon tepuk tangannya dong, biar sedikit lebih gayeng gitu ya. Oke. Banyak hal yang sudah dilakukan ya. Kita akui juga ya Mas Teddy. Mungkin Mas Teddy juga akan akui Bupati yang sekarang Bapak Abdullah Aswarna sudah membangun banyak hal. Salah satunya yaitu tadi adalah wisata. Nah, kemudian soal yang lain, seiring dengan wisata, bagaimana terus kemudian di bidang lain menurut Mas Teddy bagaimana? Ada budaya yang harus digali, seni yang harus digali, terus kemudian ekonomi. Mungkin bisa dijelaskan lebih panjang lebar, silakan Mas Teddy. Iya. Jadi kalau saya bilang di pariwisata, coba kita tengok, kita bisa melihat tetangga kita yaitu Bali ataupun Jogja. Ya. Kenapa mereka begitu kuat? Kenapa mereka begitu mempunyai cakar yang begitu kuat? Salah satunya adalah bagi saya adalah membentuk kulturnya. Coba kita lihat Banyuwangi, Bali, kulturnya begitu kuat pada akhirnya bisa menimbulkan mulai dari pintu masuk kalau dari Gilimanuk sampai Benoa begitu indahnya. Nah ini kan, nah kenapa Banyuwangi tidak seperti itu? Ini tergantung nanti ke depannya seperti apa. Saya yakin dengan kebesaran nama Banyuwangi yang dulunya adalah pusatnya kerajaan Blambangan, yang notabene adalah batasnya sampai di Pasuruan, ini harus untuk pada saya kedepannya harus dibangun betul-betul bagaimana menimbulkan bahwa Banyuwangi ini adalah Blambangan yang dulunya besar, yang mempunyai kerajaan besar, yang mempunyai kesatria-kesatria besar, yang mempunyai tokoh-tokoh besar yang cukup diperhitungkan di Mojopahit. Nah ini salah satu sejarah yang harus kita bedah, dan juga Banyuwangi jangan lupa melahirkan tokoh yang begitu besar yaitu Mbah Sunan Giri. Ini adalah betul-betul produk dari Banyuwangi. Kalau ini kita timbulkan semuanya, maka insya Allah saya yakin dan percaya untuk kedepannya bahwa Banyuwangi akan bisa lebih hebat dari Bali ataupun Jogja. Ini. Siap, menarik. Tiba-tiba memunculkan nama sosok tokoh Sunan Giri. Ini adalah sebuah kisah dialog yang tidak ada di tempat lain. Kira-kira begitu. Iya. Nah, bisa sedikit diulas. Apa hubungannya Sunan Giri dengan Banyuwangi? Ya. Inilah yang harus kita timbulkan. Artinya begini, jangan sampai nanti keturunan-keturunan kita itu lupa sejarah. Jangan sampai keturunan-keturunan kita itu nanti lupa akan asal-usul leluhur-leluhur kita, harus kita bangun semuanya. Sunan Giri adalah seorang putra dari Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu adalah istri dari Maulana Ishak, tokoh besar. Siapa yang tidak tahu itu? Nah, cuman ini adalah tanda-tanda bahwa Banyuwangi ini melahirkan tokoh besar ini tidak dimunculkan. Bagaimana dengan Gresik yang sebegitu hebatnya membangun makamnya Sunan Giri? Kenapa Banyuwangi tidak ada? Padahal masih banyak. Kalau saya ngomong ini merinding ya saya, jujur saya ini merinding. Kenapa? Karena memang Banyuwangi tokoh-tokoh yang begitu besar ini ada, tetapi kayak tertutup. Nah, saatnya kita ini sebagai putra
putri Banyuwangi yang kedepannya harus ingat kepada leluhur, harus ingat kepada asal usul kita agar kita bangun kembali. Ayo tunjukkan bahwa Banyuwangi ini adalah tidak kalah dengan yang lain, tidak kalah. Ini yang penting. Nah, kenapa saya begitu ingin menggugah ini kepada semua masyarakat Banyuwangi, bahwa sudah saatnya kita jangan sampai dengan era yang sekarang ini global dan milenial lupa akan usul-usul, lupa akan siapa kita sebenarnya. Kalau kita tarik benang merah ke barat, sebetulnya tidak ada perbedaan antara Gresik dan Banyuwangi. Itu. Oke, terima kasih. Jadi memang intinya di situ jangan sampai lupa dengan tokoh leluhur. Betul, ya. betul. Semua proses perjalanan siapapun dimanapun, Betul. termasuk di Banyuwangi, Betul. apalagi mereka, Iya. termasuk Mas Teddy mungkin, jangan sampai lupa dengan tokoh leluhur. Begitu ya kira-kira. Itu wajib, ya. itu kewajiban kita. Baik, kembali ke topik. Nah, tadi di pariwisata, Ya. terus kemudian di ekonomi belum. Nah, sekarang bagaimana melihat ekonomi di Banyuwangi ketika Banyuwangi dikenal wisatanya sudah melejit seperti itu? Tingkat ekonomi di Banyuwangi menurut Mas Teddy bagaimana sekarang ini? Ya, ini. Kalau bagi saya ekonomi di Banyuwangi adalah masih kurang terus ya. Bagaimana sekarang contoh yang real aja, saya pernah berbicara dengan teman saya yang di Kalibaru ini. Di Kalibaru dia punya kafe yang harga kopinya 5.000, tetapi pelanggannya 1 bulan tidak sampai ratusan orang. Kalau seperti kita pelajari secara ekonomi bahwa di Banyuwangi, katakanlah di Kalibaru saja, kita ambil persentase dari hak pilih ya. Katakanlah di Kalibaru, Kecamatan Kalibaru itu 26.000. Anggap 26.000 aja. Nah, 26.000 hak pilih. Kalau kita pangkas 50%, maka terjadi cuma 13.000. Kalau kita pangkas lagi menjadi cuma 6.500. Iya kan? Nah, mosok sih dari 6.500 tersebut tidak ada yang ngopi di situ. Nah, itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat untuk itu tentunya tidak ada. Apakah ini termasuk makmur atau sudah sukses? Saya kira belum. 7.500 itu banyak loh. Banyak, bukan sedikit. Tetapi kalau kita tarik, anggap 7.500, kita belah lagi cuma 3.250. Kenapa tidak sampai 100 saja nggak sampai? Nah, ini kenapa? Ini situ harus kita olah, kita lihat bagaimana pendapatan masyarakat ini. Tentu menyangkut masalah pendapatan, padahal cuma 5.000. Nah, ini yang menjadi PR besar untuk ekonomi. Saya kira kalau di dalam masalah ekonomi ini adalah harus banyak terobosan-terobosan ke depan. Apa yang kita lakukan? Masih banyak. Contohnya saya masih ingat adalah sebuah simbol dari almarhum Bapak Basuki Sudirman, yaitu one village, one product. Satu desa, satu produk. Bayangkan coba, kita pejamkan mata sebentar semuanya, seandainya ini satu desa dikuatkan dengan satu produk, umpamanya ini desa Pengantikan mempunyai karya apa itu? Karya seumpamanya itu adalah geduk. Bagaimana mengemas geduk ini menjadi terlebih terkenal? Caranya adalah tidak ada lain tidak bukan, pemerintah harus turun tangan untuk sama-sama untuk betul-betul bagaimana desa Pengantikan ini adalah dikenal sebagai pengusaha geduk. Caranya bagaimana? Harus ditempatkan tempat yang betul-betul strategis seperti yang ada di Jogja. Nah, kalau ini ditampilkan otomatis maka orang akan tahu, oh Pengantikan ini asli teko geduk, golek nanti ya di sana. Nah, itu kan dengan one village, ini masih one village one product. Seandainya one village two product, 2 desa, ini begitu hebatnya. Maka saya di dalam untuk melihat sisi-sisi ekonomi di sini ada beberapa harus terobosan-terobosan yang harus dilakukan. Untuk apa? Artinya adalah di sini masyarakat desa, seandainya nih umpamanya Mas Bin nih punya perusahaan geduk di Pengantikan, maka
keinginan saya adalah jangan sampai yang dipenghentikan ini adalah nanti perusahaannya ternyata tidak dipenghentikan. Harus di desa tersebut, harus orang desa tersebut untuk bekerja. Kenapa? Dengan begitu maka ekonomi desa tersebut akan bergerak. Ini contoh yang real. Itu dalam beberapa, sebetulnya kalau ini saya gugah kabeh kok aku ditiru wong. Tepuk tangan untuk Mas Teddy Anugriano, luar biasa. Ada banyak contoh kecil yang sudah dimunculkan. Sebetulnya ada banyak, tapi karena masih belum musim kampanye, jadi hari ini tidak dulu katanya. Kira-kira begitu. Itu tadi biar dia tidak dibaca oleh pasangan yang lain, kira-kira begitu. Bukan melit. Tapi saya yakin Mas Teddy punya banyak pengalaman soal bagaimana daerah, terutama dulu juga pernah hidup di daerah lain ya, termasuk di Gresik. Jadi mungkin dibagai sebuah perbandingan Banyuwangi dan soal kelemahan dan kelebihannya. Iya. Baik Mas Teddy, tadi itu di sisi ekonomi ada banyak sebetulnya yang harus digali terkait dengan ini Mas Teddy. Ya. Seni ya yang belum ya. Tapi sebelum menginjak ke sisi itu tadi lupa. Ada yang mesti harus saya sampaikan ketika bicara soal ekonomi. Ada banyak profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi. Betul. Ada sedulur kita yang ada di pinggir pantai nelayan, terus kemudian di kaki gunung di perkebunan, terus kemudian saudara kita yang ada di kampung-kampung untuk pertaniannya. Mungkin bisa sedikit ditambah ulasan seperti itu. Seperti apa terkait dengan ekonomi ini, Mas Teddy melihatnya? Iya. Jadi begini. Kita tahu bahwa Banyuwangi ini adalah yang terang dengan ijo royo-royo, kulon gunung etan segoro, iya kan? Nah begitu kita harusnya betul-betul berterima kasih menjadi warga Banyuwangi. Kita betul-betul harus berterima kasih dilahirkan di Banyuwangi. Jadi harus kita tancapkan dulu sifat kita yang nasionalis, yang idealis untuk daerahnya dulu. Ini yang harus kita cintai dulu. Kalau kita tidak menimbulkan itu, maka kita akan tertinggal. Bahkan kita akan sebagai tuan rumah, maka ternyata bukan kita sebagai tuan rumah, tapi orang lain menjadi tuan rumah. Ini harus kita tancapkan dulu. Nah, kita bicara masalah perkebunan. Kita contohkan Glamor dan Kalibaru. Di mana di sana adalah rata-rata adalah semua masyarakatnya perkebunan. Seandainya, ini gambaran ya, seandainya di daerah tersebut dibuatlah sebuah pasar modern, tapi betul-betul bukan pasar modern yang modern tradisional, yang di situ hasilnya perkebunan betul-betul di situ kita mencarinya, maka di situ akan timbul perekonomian yang besar. Bagaimana caranya? Tinggal pemerintah bagaimana membuat sebuah pasar modern tradisional di situ, dan di situ ada ditempatkan tepatnya hasil-hasil bumi, kopi, pisang, nangka, kan banyak di situ. Contoh yang kita tidak usah jauh-jauh, kalau kita ke Kelakah maka di situ banyak perkebunan kan, dan di pinggir jalan. Kenapa Banyuwangi tidak seperti itu? Coba ayo kita gugah seperti ini. Ekonomi dari perkebunan kita tampakkan, kita lihatkan ini loh hasil bumi dari daerah perkebunan. Pertanian sama. Kita harus betul-betul menyorotkan bagaimana pertanian adalah yang pertama. Perlu diingat, Banyuwangi adalah salah satu penopang untuk hasil bumi untuk kerajaan Mojopahit. Ini perlu diingat. Dan ini real dan nyata. Nah, untuk itu bagaimana kepada petani? Maka kita harus lebih mengutamakan kepada pertanian, memberikan aplaus, memberikan sebuah penghargaan yang besar kepada petani kita semuanya, bahwa ayo kita kuatkan kembali, jangan hanya karena masalah sedikit akhirnya sawah dijual. Nah, ini yang perlu dipelajari. Jangan sampai petani-petani yang tadinya ini adalah menghasilkan bumi pada akhirnya ditol kayak perumahan. Nah, ini jangan sampai. Terus masih banyak lagi contoh yang ada dari pertanian, perkebunan. Habis itu kalau kita ini di desa sudah kelihatan, kelautan juga begitu. Kita tahu Muncar adalah miliaran
putaran uang di situ, tetapi bagaimana daerah mengelola dengan baik. Masih ada lagi banyak PKL. Nah, ini kalau bicara masalah PKL, Banyuwangi ini banyak. Ya, Nah, nanti itu sudah ada perwakilan yang akan menanyakan itu. Nanti dibahas. masih Ya. banyak. Oke. Dan terus kalau kita masalah, kita bilang banyak, nggak cuma di situ, ada sektor-sektor lain seperti dari segenap wartawan, LSM, semuanya ini bagaimana kita menempatkan sebetulnya agar begini, seandainya nih kata angka pasti saja, Banyuwangi ini 215 desa dan dusun, katakanlah LSM yang resmi yang mempunyai surat itu 100, kita bagi sebetulnya di situ. Artinya jangan sampai LSM ini nyaplok sono, nyaplok sini. Ingat, kembalikan LSM adalah sebagai lembaga swadaya masyarakat dan untuk masyarakat. Untuk masyarakat apa? Membela betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Jangan mencari hal-hal yang sudah bukan waktunya mencari. Jangan sampai LSM itu menjadi sebuah tanda besar bahwa itu yang menakut-nakuti rakyat. Bagaimana LSM ini merangkul rakyat agar bisa berbuat untuk masyarakat, kan begitu. Yang contohnya dari 215 desa, kalau 100 LSM itu kalau dibagi 200 ketemunya paling tidak 2 desa. Ya, betul ya? 2 desa. Nah, seandainya ini katakan LSMA ternyata di situ adalah untuk memelopori Pengantikan dan Bunder. 2 desa saja. Untuk membela, saya kira nggak akan LSM ini akan benturang ke di sini. Ini agar kita semuanya kita ini hidup di Banyuwangi, kita ini hidup di sebuah kabupaten, kita ini hidup untuk bersama, tentunya harus hidup berdampingan. Jangan membuat ego yang besar hanya karena ini kepentingan pribadi dengan untuk kantong uang. Tetapi bagaimana kita ini menjaring semua lapisan masyarakat untuk sama-sama. Tidak ada bedanya. Ya nun sewu, bupati itu adalah pilihan rakyat. Bupati itu sebetulnya adalah pesuruhnya rakyat. Yang rakyat itu adalah raja. Nah, jangan sampai punya hati yang bupati ini merasa tinggi, tidak mau duduk sama rakyat. Makanya saya minta kepada semuanya ini, ayo berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita sama-sama memikirkan bagaimana Banyuwangi ke depan untuk lebih baik, untuk betul-betul untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, tetapi kepentingan seluruh rakyat Banyuwangi dan juga apapun yang menjadi ciptaan Allah, Tuhan di Banyuwangi ini adalah semuanya untuk kita. Sama, jadi bagi saya tidak ada LSM, wartawan, bagi saya tidak ada perbedaan, semuanya sama. Tidak ada perbedaan, mana perbedaannya? Semuanya sama saya kira. Tidak ada si A ini saya rangkul karena baik, si B ini tidak rangkul saya baik, dan itu kalau saya tidak ada kamu seperti itu. Pemerintah akan merangkul semuanya, mau dikritik mau tidak itu wajib. Jangan diambilkan yang bagus-bagus saja, sedangkan yang jelek ditutupin. Namanya tidak kontrol, namanya bukan pemerintah. Kalau pemerintah yang baik, berani dikritik, berani diangkat, itu untuk kebersamaan. Berarti betul-betul untuk memikirkan rakyat ini. Mantap, luar biasa. Sesi yang ini mengena sekali karena hampir seluruh yang hadir di sini, hampir ya 50% itu adalah perwakilan dari teman-teman LSM dan teman-teman wartawan yang ada di seputaran Rogo Jambi. Jadi mungkin minta aplausnya dong untuk baca bab yang satu. Kalau perlu sebelum wartawan berangkat begini Mas Bin. Ya. Pemerintah itu tidak akan tahu kalau tidak ada wartawan atau LSM yang masuk kampung. Ya. Nah, kalau perlu sebelum mereka berangkat pagi untuk mengejar berita, saya suruh ke pendopo, ayo mangan bareng mul ini rino maneh untuk misalnya itu. Saya nggak tahu masalahnya. Bagaimana Bang Rasulullah saya sendirian, wape rorong kali baru iya aku sudah disewu. Iya. Kalau satu kan teman-teman inilah yang mempunyai peran penting bagaimana untuk memotret Banyuwangi yang sebenarnya, bagaimana untuk melihat Banyuwangi yang sebenarnya, bagaimana untuk melihat masyarakat yang kekurangan sebenarnya ini di mana. Nah, itu baru. Tetapi kan bukan berarti dinina bobokkan mereka. Enggak, tidak ada. Saya jamin kalau mau mengangkat
Kalau kritik, makanya saya bilang tadi bahwa pemerintah yang benar itu adalah mau dikritik, mau diangkat itu. Oke, terima kasih Mas Teddy, luar biasa. Jadi sudah ada pemikiran terhadap teman-teman lembaga Wajib. LSM, terus kemudian teman-teman wartawan di benaknya baca bub yang satu ini. Jadi besok ketika Mas Teddy UT ini duduk di P1, orang usah sangwes. Jadi berangkat bismillah, apa yang perlu dikritisi, apa yang tidak perlu ya tidak perlu. Kira-kira begitu. Tetapi mengalir, terus kemudian membangun keseimbangan. Cuman saat ini saya barangkali kenapa Mas Teddy terus kemudian menyampaikan itu di kesempatan kali ini. Barangkali yang melihat ada beberapa tokoh pejabat atau pimpinan di daerah lain, bukan di sini ya mungkin yang mungkin dalam tanda kutip lupa lah dengan saudara-saudara yang kebetulan pekerjaan kebiasaannya mengkritisi daripada kegiatan masyarakat itu. Kira-kira begitu ya. Begini Mas, sebelum di Banyuwangi saya kan punya usaha di Gresik nih. Ya. Nah, Gresik ini memang betul-betul dirangkul semuanya. Gitu ya. Dirangkul semuanya, tidak ada perbedaan. Kamu tak nina bubukno, kamu tak nomor satu kan, tidak ada di Gresik. Ya, begitu pesatnya, begitu pesatnya dalam 5 tahun. Kenapa? Hasil kerja bukan bupatinya, diingat-ingat ini. Tetapi hasil kerja semua masyarakat, elemen masyarakat dari wartawan, LSM ataupun dari pemuda-pemuda semuanya ini, tokoh-tokoh masyarakat mendukung semuanya bersatu. Ayo bagaimana menciptakan kabupaten ini kabupaten yang betul-betul untuk menjadi semua nilai saling membangun, membaikan saling membaikan. Iya itu. Ya. Jadi ini yang saya tiru, saya melihat dengan mata kepala sendiri, dengan saya sebagai terjun untuk melihat itu sendiri, makanya saya kepingin menularkan, artinya menularkan bahwa ini loh, saya kepinginnya seperti ini. Jangan sampai ada kotak-kotakan, blok-blokan, enggak ada. Betul. Ini karena satu, kita harus punya sifat bahwa cinta tanah air itu lebih penting, apalagi bumbu kita, karena tahu kita dilahirkan di Banyuwangi, kita dibesarkan di Banyuwangi, insya Allah mati juga di Banyuwangi. Ini makanya saya bilang dasar pertama, saya bilang cinta dulu. Kalau sudah cinta, maka saya sering katakan untuk diri saya sendiri ya, saya enggak apa yang, jangan kamu bertanya apa yang kamu dapat, tetapi bertanyalah pada diri sendiri apa yang kamu berikan untuk ini. Tepuk tangan, luar biasa. Iya. Kan lagi Mas. Oke. Saya masih ingat dengan kata-kata Pak Soeharto pada waktu itu adalah di era 2020 nanti, bahwa sudah era globalisasi dengan pasar bebas, dengan semuanya otomatis. Kalau kita melihat pemuda ini, kita pemuda-pemudi ya, bahwa pemuda-pemudi ini adalah sudah pasti angka pensiun itu lebih kecil dari angka kelulusan, ya kan? Nah, saya mengutip kata-kata Pak Harto bahwa untuk kedepannya itu jangan hanya mengandalkan pemerintah untuk menjadi pegawai, tetapi bagaimana Anda untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ini yang paling penting itu. Mantap. Mohon tepuk tangannya. Ada banyak kata-kata filosofi yang mesti harus kita pahami lebih dalam dari penyampaian Mas Teddy. Luar biasa. Filosofi juga ternyata. Ada bahasa cinta, ada bahasa apa tadi itu? Wah, dalam-dalam pokoknya. Ini bagiannya Mas Ferry, bagiannya teman-teman media ini nanti mencatat dan mengupas apa yang menjadi materi penyampaian Mas Teddy. Masih ada banyak hal yang mesti harus disampaikan oleh Mas Teddy sebelum masuk sesi diskusi. Satu kesempatan ruang waktu, simpel saja mungkin, atau mungkin panjang nggak apa-apa ya, mungkin masih ada seni ya. Seni yang belum dikupas, silakan Mas Teddy. Ini. Bagaimana? Coba melihat Mas Bid, ya. Pelaku seni itu adalah begitu besar untuk Banyuwangi ini. Ayo kita lihat ke belakang, tengok ke belakang, contoh almarhum semuanya. Adakah penghargaan besar di saat mereka meninggal? Tidak ada. Non sewu ya. Ini bukan saya mengontak-ontakkan. Tidak ada penghargaan besar untuk beliau-beliau. Padahal Mas Alip dengan kendang kempulnya, membahana Banyuwangi. Ingat pertama kali Banyuwangi blengnya musik itu dari kendang kempul. Nah, sekarang sudah mulai punah. Bagaimana kita mengatasinya? Seni.
belum lagi adalah ada mocoan, ada kuntulan, dan keangklung caruk, janger, barong. Begitu banyak seni di Banyuwangi ini yang saya lihat tambah suwi kok tambah entek. Mana ada sekarang mocoan? Ora enek. Angklung caruk sudah tidak ada. Bagaimana menempatkan ini? Ini tugas pemerintah. Bagaimana tadi sudah saya bahas, kultur Banyuwangi harus dikuatkan. Apa itu? Termasuk seni. Bagaimana seni ini? Memang sekarang ini sudah katakanlah seni ini ada, tetapi gandrung sewu. Tapi mana angklung caruknya? Mana yang namanya mocoannya? Tidak ada. Nun sewu, kita melihat ke belakang sedikit, tapi bukan meniru ya. Tapi ke belakang bagaimana seorang tokoh Pak Samsul Hadi memperjuangkan seni seperti itu besar. Maka karena saya adalah darah seni, insya Allah seni akan saya besarkan untuk lebih dikenal kepada dunia dan nasional ini. Contoh yang real sedikit, kita lihat dia yang sekarang bertarung di Indosiar, insya Allah September akan dimulai. Itu adalah salah satu anak didik yang saya kempit, saya gendong. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun masih di Jakarta. Mohon doanya dan dukungannya. Insya Allah September tanggal 1 akan bertarung 9 besar, dan saya pastikan apapun alasannya akan saya gendong dan saya akan tampil di sana untuk mendukung dia ini. Karena dia adalah salah satu dari putri Banyuwangi yang mempunyai prestasi besar sampai di kancah Jakarta. Itu sangat luar biasa ini. Ya mudah-mudahan aja dengan masyarakat semakin tahu, semakin melihat bahwa nggak bisa dianggap remeh kalau seni Banyuwangi ini adalah perlu dilestarikan dan perlu dibesarkan. Ini Mas Bin yang dianukan. Mantap. Mohon tepuk tangannya sekali lagi. Oke, baik pemirsa, nampaknya semakin lama semakin hangat ini. Kita bicara tadi itu ngobrol-ngobrol sedikit, belum masuk sesi diskusi, tapi luar biasa. Baik pemirsa, sekarang masuk pada sesi diskusi atau gesah lah ya. Jadi mudah-mudahan nanti lebih gayeng, karena tahapan gesah pada malam ini ada banyak penghadir. Saya lihat juga ada tokoh luar biasa yang hadir di sini, mewakili tokoh muda. Ya, saya tidak menganggap tokoh tua, tapi mereka yang cukup pengalaman juga hadir untuk mencari tahu, menggali bagaimana apa program yang disampaikan oleh Bacabub Mas Teddy UT atau Mas Teddy Anugrianto ini. Baik, saya langsung lempar untuk pertanyaan. Ada berapa pertanyaan ini nanti mengalir saja. Saya awali dengan Mas Ferry mana? PKL, perwakilan PKL dari Rogo Jampi ya. Dengan siapa ini? Silakan mic-nya Mas Opi. Betulnya ada ya, Pak Erpan. Disampaikan dulu siapa, kemudian ajukan pertanyaan. Silakan Mas Samsul kayaknya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang hadir para tokoh, akademisi, khususnya rekan-rekan media dan rekan fungsi kontrol, lembaga yang boleh dibilang selalu memberikan input yang terbaik bagi khususnya masyarakat. Selamat malam Mas Teddy Anugrianto. Selamat malam. Yang notabene Bacabub Pak ya. Iya. Salam kenal, saya Samsul dari Rogo Jambi. Kebetulan ada senior kami sebelumnya Pak Erpan. Ya nanti geser lah. Singkat Mas, kami cukup tertarik apa yang sudah di statementkan tadi. Kebetulan kemarin saya dikabari rekan-rekan para praktisi akademisi ini bahwasanya ada sesi ngopi bareng bahasanya dengan
panjenengan. Saya hanya ingin mengulas sedikit apa yang sudah disampaikan tadi. Sebetulnya ada sedikit yang kurang sepaham tadi untuk kami pribadi, mungkin bahkan yang lain. Jadi ini kritisi Mas ya. Anggap ini uji kompetensi awal bagi panjenengan. Kan begitu Pak Bin ya? Landai-landai tapi intinya ngena pada substansinya. Jadi saya berharap kita profesional apapun itu, kita harus tetap mengakui pribadi yang bisa mengakui siapapun. Jadi apa yang sudah disampaikan Mas Dadi tadi turnya bagus, tapi saya tidak sepaham sedikit sekali tadi itu ada. Jenengan harus tetap mengakui beliau yang sudah menjalankan roda perputaran Banyuwangi ini. Jadi hanya itu yang harus saya garis bawahi besar. Kedua, saya tahu Mas Dadi seorang entertainment dalam hal ini, pengusaha dan seorang akademisi kalau saya boleh bilang. Pertanyaan saya, kenapa jenengan tertarik pada dunia perpolitikan? Politik itu sampean sudah tahu Pak ya? Sudah pasti sampean tahu. Politik tidak pernah pakai kolbu Pak. Politik itu akal-akalan, politik itu pakai emosional, nafsu. Ayo di mana ada politik pakai kolbu? Tidak terkecuali hanya seorang Rasulullah. Jadi yang saya tanyakan, panjenengan dari pengusaha, basic pengusaha, seniman bahkan, kenapa kok tertarik di dunia politik? Nanti tolong dijawab dengan sejujurnya, alasan-alasannya, karena apa? Ketika panjenengan sudah nyaman di dunia panjenengan yang saat sekarang, kok masuk di dunia yang penuh dinamika? Jadi itu yang harus sampean bisa berikan jawaban sesuai naluri panjenengan. Saya tidak kepingin di sini ABS asal Bapak senang. Mohon maaf Pak ya. Jadi ini kita plor aja, kita terbuka. Intinya apa? Terkait rating nanti Mas. Jadi ketika jenengan mengundang kami, memperkenalkan, bahkan jenengan punya program ke depan yang sudah diuraikan dengan sedemikian, semua ngena bagi kami mengena. Meskipun masih dalam angan-angan, katanya Gomblom masih angan-angan. Tetapi minimal jenengan sudah punya suatu impian yang harus diraih nantinya untuk kebesaran Banyuwangi, khususnya masyarakatnya. Saya selaku wakil dari teman-teman pedagang kecil yang ada di pinggir jalan yang tidak punya tempat, cuman saya ingin satu aja, apa yang sudah sampaikan tadi yaitu ekonomi kerakyatan. Ketika jenengan nanti diberikan suatu rezeki bisa memimpin di Banyuwangi, kira-kira panjenengan ingat enggak ke kami-kami, khususnya pedagang kecil, tetapi bukan hanya PKL, jadi luas dalam hal ini. Saya kepingin hidup ekonomi kerakyatan. Memang saat sekarang saya tidak pernah merasakan ekonomi kerakyatan di Banyuwangi ini hidup. Buktinya kami sampai perang itu, Mas Bin, teman-teman semua tahu, kami sampai ke DPRD untuk hearing pada saat itu untuk membahas perda. Kami hearing tidak lepas dari apa yang sudah digariskan di perda tersebut. Kami tidak mengada-ada dan kami tidak pernah punya angan-angan parlemen jalanan, karena meskipun Rogo Jambi ini orangnya tidak ada orang hebat-hebat, tapi minimal kita punya etika. Jadi saya kepingin pakai prosedural, makanya jangan sampai muncul hal itu kemudian. Kenapa kok sampai muncul kemudian seperti itu? Berarti ada yang tidak beres dengan apa yang sudah diprodakkan, yaitu perda. Padahal perda yang saya tahu produk kedua lembaga negara yang resmi, yaitu eksekutif legislatif. Ketika diterapkan di lapangan tidak sesuai. Nah, jadi kami meskipun kecil punya hak yang sama dengan siapapun, tidak terkecuali dengan pejabat yang ada. Kami punya hak atas undang-undang dan hukum sama, makanya kami karena perda. Mungkin itu, jadi saya kepingin jawaban Mas Teddy sesuai naluri panjenengan, jangan hanya sekedar hanya ketemu
ketika realnya nanti tidak sesuai, ini saya tidak suka. Jadi sedikit apa yang saya sampaikan, mungkin itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dijawab, mungkin ditambahin lagi atau langsung dijawab ini? Langsung dijawab. Silakan, Mas Teddy. Tadi ada beberapa kalimat yang menjadi pertanyaan dan sifatnya mengingatkan, seperti itu. Silakan dijawab, Mas Teddy. Ya, terima kasih Brother Samsul. Mengingat dari keprofesionalan tadi sebetulnya sudah saya jelaskan. Saya tidak ingin menilai kekurangan dan kelebihan, tetapi saya mengakui kepemimpinan. Makanya saya tidak mau menilai apa kekurangan, apa kelebihannya. Tetapi yang jelas sebagai seorang pemimpin yang baik itu adalah mengakui apa yang sudah dijasakan kepada semua pemimpin kepada daerahnya. Bagaimanapun itu, terlepas dari kekurangan pasti ada kelebihan. Sama manusia, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, itu yang saya jelaskan, bukan menampik tapi saya terima kasih, tapi sebetulnya intinya saya bukan tidak mau mengakui, tetapi yang saya jelaskan tadi, saya tidak ingin menilai kepemimpinan di belakang, itu ya. Nah, untuk masalah yang tadi adalah kenapa kok saya tertarik dengan dunia politik padahal saya sudah menjadi pengusaha dan juga pelaku seni. Begini, saya sekali lagi karena saya ini adalah seniman dan juga karena saya ini tertarik dengan politik. Kenapa? Kalau saya tidak masuk ke dalam dunia politik dan pemerintahan, maka saya tidak bisa memperjuangkan teman-teman yang notabene seniman yang kemarin adalah merasa tidak istilahnya tidak terlihat, tidak bisa terlihat dan juga tidak merasa kurang di dalam untuk mendapatkan perhatian. Bukan cuma seni menyangkut tadi, makanya itu kalau tertarik kenapa dunia politik secara nurani saya. Itu kenapa? Karena saya melihat secara langsung real. Nah, hubungannya dengan PKL otomatis ada, karena bukan cuma sebagai seorang pemimpin, itu bukan cuma mentang-mentang dari seniman jadi dipikirnya seni, tidak. Karena masih banyak golongan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, kembali ke setelah dari sini maka saya ke PKL, apa yang dibawa untuk PKL. Nah, ini. Dan juga teman-teman yang sekarang ekonomi kerakyatan, mungkin jenengan tahu bahwa saya sudah ngeflorkan apa yang saya perbuat, yaitu saya sampai membuat Osing Frozen yang di situ saya tidak mencari orang yang kaya, tetapi yang saya cari orang-orang janda-janda yang tidak mampu untuk saya bantu untuk jualan. Agar apa? Mereka betul-betul walaupun itu cuma sebagai sebagai penjual, tetapi dia sudah menjadi bos untuk dirinya sendiri, untuk lingkungannya. Nah, ini kenapa saya mengutip lagi ke depan tadi bahwa inilah yang harus diciptakan sesuai dengan waktu itu pidatonya Pak Harto untuk 2020 paling tidak harus menciptakan lapangan pekerjaan. Ini yang saya kerjakan. Bahkan saya insya Allah nanti ke belakangnya menyiapkan rombong-rombong banyak untuk membantu semua masyarakat supaya ekonominya itu semakin terangkat. Bukan cuma buruh, tetapi berburuh untuk dirinya sendiri. Ini. Nah, untuk PKL, bagaimana PKL ini pernah saya cerita Pak Samsul. Jika PKL ini yang mungkin katanya susah untuk mencari pinjaman, kenapa ini terjadi? Karena coba dibentuk sebuah koperasi besar. Kalau koperasi ini jalan, maka tidak susah untuk mencari pinjaman, untuk membesarkan usahanya. Ini yang harus kita terobosan ini harus kita berani untuk meningkatkan kesetaraan hidup masyarakat. Mulai dari yang tadi itu semuanya menyeluruh, harus ada terobosan besar dan betul-betul orang yang berani merubah untuk kedepannya ini. Itu jangan cuma berani merubah hanya untuk menyuruh minggir tetapi tidak ditempatkan. Saya tadi cerita bahwa seumpamanya one gate one product, kalau ini
ditempatkan di tempat yang baik, saya kira tidak mungkin orang tidak akan ke sana. Sama dengan PKL. Contoh, kalau sudah tadi saya cerita hearing, saya sudah ngerti bahwa akan ada penertiban di Rogo Jambi itu begini. Demi pemandangan sebuah kota itu perlu. Tetapi demi menghidupi mereka itu juga perlu. Bagaimana caranya? Ini yang kita pecahkan. Menempatkan tempat yang baik dengan bagaimana cara orang supaya jalan ke sana. Ditempatkan yang di mana di situ supaya orang itu melihat, oh iya iki ono PKL. Ini tempat golongan wong tuwa kaset, baju pernik-pernik atau helm atau apa atau buah. Nah, kalau ini ditempatkan dengan baik, saya kira insya Allah orang akan datang sendiri ke sana. Untuk mengatasi itu, makanya tadi saya jelaskan bahwa seandainya ini ada terobosan besar, setiap katakanlah desa dikasih koperasi, insya Allah ya non sewu Bank Dedel ora ono. Kenapa? Karena pinjaman koperasi ini lebih kecil dari Bank Dedel. Dan kalau PKL menjadi satu, saya jamin, saya berani memastikan Mas Samsul, kalau PKL membuat koperasi, saya taruhannya, seakan saya usung ke Jakarta walaupun saya nggak jadi apa-apa untuk memperjuangkan ini. Karena saya sudah bertemu dan ini tidak dilakukan. Sudah bertemu di Jakarta dengan teman-teman Jakarta dan ini memang tidak ada dilakukan. Kalau ini makanya saya bilang kembalikan ke fungsinya semuanya, kembalikan ke masing-masing fungsinya. Kalau saya dari Allah jadi, tidak ada kepala dinas yang jam 10 ada di kantor, saya jamin. Kenapa? Sing koperasi melayu nang desa, sing perkebunan melayu nang perkebunan, sing pertanian kembali ke pertanian. Fungsinya masing-masing harus betul-betul dilaksanakan. Ojo mek mejegrek nang kantor tok ngenteni tanda tangan untuk duit. Bagaimana cara sudah ditunjuk sebagai kepala dinas, tentunya punya tanggung jawab besar kepada setiap stakeholder yang ada ini. Itu. Baik, terima kasih ulasan yang sudah disampaikan dari pertanyaan Mas Samsul sebagai perwakilan atau ketua ya paguyuban PKL Rogo Jambi di Banyuwangi. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pak Moderator, saya kenalkan dulu, nama saya Irfan. Kebetulan saya mewakili salah satu akademisi. Harapan kami pada mediator pada kesempatan hari ini mestinya tidak hanya satu calon, ya. Sehingga ketika kita hadir di sini, masyarakat dari di sini ini tahu beberapa calon, baik itu bupati maupun wakil bupatinya, sehingga tahu visi misi ke depan untuk banyak yang ke depan itu harus bagaimana. Itu harapan kami ke depan. Ada 4 hal yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi. Pertama kaitannya dengan pariwisata, ekonomi, dan salah satunya adalah pendidikan. Saya coba untuk kemudian menanyakan banyak hal tentang pendidikan. Karena Pak Ben tadi ngomong kita geser tipis-tipis. Saya coba untuk bicara hal-hal yang tipis-tipis dulu. Seperti yang kita ketahui, di sini banyak para pendidik menjerit ketika ngomong persoalan kesejahteraan mereka. Tidak hanya ngomong persoalan guru yang di tingkat bawah, bahkan di tingkatan universitas juga kesejahteraannya juga tidak bisa diharapkan. Banyak yang dosen itu juga mau nyambi pekerjaan yang lain. Kira-kira formasi apa ketika Mas Dedi nantinya menduduki P1 di Banyuwangi, meningkatkan kesejahteraan para pendidik yang ada di Banyuwangi? Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan tentang yang disampaikan oleh teman dari PKL tadi, ekonomi kerakyatan. Saya juga ingin ada semacam penjelasan yang dari Mas Dedi yang bisa diterima oleh masyarakat ketika ngomong persoalan tentang kesejahteraan masyarakat. Pertama, saya tidak mau ketika ngomong persoalan data itu tidak sama dengan fakta di lapangan. Saya pinginnya ketika datanya itu sama dengan fakta di lapangan, baik tingkat kemiskinan maupun
kesejahteraan di masyarakat. Sekarang kan tidak, datanya sekian, tapi faktanya masyarakat banyak yang tidak sejahtera. Kira-kira informasi apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Dedi pada kita semua, khususnya teman-teman PKL yang juga diwakili Mas Samsul, ketika kita nanti bisa menyampaikan ke sana itu, informasi apa yang bisa disampaikan pada kita semua di sini? Itu salah satu yang perlu saya sampaikan. Mungkin juga ada hal yang lain disampaikan oleh teman lain. Sementara itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Mas Dedi, silakan. Ya, terima kasih kepada Mas Irfan. Kalau bicara masalah pendidikan, tentunya kepada guru-guru ini memang banyak keluhan-keluhan yang sangat mendasar, tentunya dari kesejahteraan ya, kesejahteraan. Mulai dari guru yang tetap ataupun guru yang tidak tetap. Ya. Nah, ini adalah sebuah PR besar buat kita semuanya, bagaimana kita mengentas mereka. Artinya kita harus bisa betul-betul membagikan beberapa pengabdian mereka sampai sejauh mana, dan secara real, secara betul-betul by data, by name. Artinya bagaimana bahwa masyarakat para guru ini kan tentunya sudah punya beberapa mereka profesinya sebagai guru yang bertahun-tahun, pada akhirnya cuman hanya karena, nah ini real, hanya karena uang mereka tidak terangkat, dan ini betul. Nah, ini jangan sampai terjadi. Makanya saya bilang tadi bahwa bagaimana pengawasan mulai dari wartawan dengan LSM tersebut untuk mengkritik dan melaporkan apa yang terjadi di lapisan masyarakat. Terutama ini guru. Guru ini penting. Kalau nggak ada guru, siapa yang mendidik kita? Apalagi guru-guru yang di MI. Itu mereka betul-betul ingin dihargai. Nah, bagaimana cara? Makanya di situ nanti akan kita kelompokkan. Kita akan kelompokkan, kita akan by data, database yang betul, seperti apa nanti ini harus kita betul-betul memecahkan secara bersama-sama untuk mengatasi guru-guru yang betul-betul mereka butuh kesejahteraan. Ini untuk guru. Nah, saya kembali kepada tadi seperti yang diminta sekarang ini data tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan data. Nah, ini. Makanya tadi kenapa saya bilang untuk merangkul wartawan dan LSM. Saya ingin menciptakan Banyuwangi dari zero to hero. Apa itu? Saya ingin merangkul semuanya, paling tidak umpamanya LSM A dengan wartawan A. Tolong dampingi Desa Gitik untuk mendata secara real masyarakat mana yang di bawah, tidak mampu, menengah, dan atas. Baru kita bisa melihat semuanya. Jangan hanya karena kepingin dinilai bahwa Banyuwangi ini sudah mampu dan punya penghasilan besar, tetapi data realnya tidak ada. Makanya saya bilang tadi, Mas Irfan, harus ada berani tokoh yang mendobrak, benar-benar memperjuangkan apa keluhan masyarakat. Ini harus benar-benar ada yang berani. Kalau tidak, kita akan seperti ini terus. Kembalikan fungsinya, contohnya kepala desa nih. Kepala desa ini adalah rojo. Bagaimanapun tidak ada kepala desa, tidak ada bupati. Nah, kembalikan ke fungsinya. Fungsinya apa? Ya, kalau memang itu ada sudah kepala desa yang yang menduduk di situ, berikanlah kewenangan besar. Tidak bisa bupati apa meniti situ satu-satu, enggak mungkin. Percayakan kepada kepala desa tersebut bahwa kepala desa tolong didata secara real bagaimana ini masyarakatnya apa, kebutuhannya apa, mana yang kurang, mana yang menengah, mana yang atas. Makanya saya kepingin besok itu adalah didampingi. Bukan cuma LSM untuk mencari sesuatu, tapi mendampingi kepala desa, mendampingi masyarakat, melaporkan apa kekurangannya, apa yang diinginkan untuk kepada kabupaten ini, agar semuanya gamblang. Tidak mungkin seorang bupati akan setiap harian, tidak mungkin. Makanya saya bilang tadi lebih baik kalau pagi itu wartawan LSM ngumpul di pendopo, mangan dhisik, ngopi dhisik, baru berangkat toh. Apa sore balik, oh saya kepingin tahu laporannya. Ini laporan seperti ini perlu ini. Artinya bukan kita tidak percaya dengan kepala dinas, tetapi bagaimanapun
Kepala dinas pun satu orang, tidak mampu kalau tidak dibantu oleh semua. Makanya saya bilang tadi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, artinya kita membangun Banyuwangi ini sama-sama, tidak ada perbedaannya. Itu yang kita inginkan. Yang saya ingin adalah wis masyo saya ini bupati, yos ngene ae, apa adanya seperti ini saja, gak angel ditemoni, gak angel apa, ndak ada. Bagi saya, kenapa? Karena saya juga memerlukan teman-teman yang di daerah masing-masing. Itu tentunya. Itu sekilas gambaran bahwa saya tetap ingin kembali ke fungsinya. Kalian tidak tahu pengantikan, pengantikan yang susah sekian, yang bisa kerja sekian. Ini saya nggak mungkin tahu dengan sendirinya, kan begitu. Nah, kenapa tadi saya menyambung kepada Pak Samsul tadi juga itu? Kenapa kok sudah enak di dunia seni dan pengusaha kok terjun ini? Karena saya ini adalah pelaku yang tiap hari disambati rakyat, disambati tonggo-tonggo. Dan tonggo-tonggo bukan cuma tetangga saya, bahkan sampai di sana kalau sampai lihat rombong saya di Lecin loh ada, Kenjo, Gumuk, sampai di sana di Sanggar ada. Kenapa? Karena saya ingin memberikan kepada mereka, artinya iki lo kerja, jangan hanya untuk apanya sambat tetapi tidak mau bekerja. Hanya ini, kenapa? Saya adalah pelaku yang tiap hari istilahnya alhamdulillah saya ini masih bisa memberikan yang terbaik. Kalau ini rezeki ini adalah rezeki saya, seberapa kekayaan saya untuk membantu masyarakat padahal masih banyak. Tetapi dengan situlah maka dasar itulah saya terjun ke politik, saya terjun kepada pemerintahan agar saya tahu saya berbuat lebih banyak untuk masyarakat, tidak hanya 1-2 tetapi untuk menyeluruh. Ini yang penting. Itu yang saya nekan ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mas Teddy. Malam ini sepertinya ada anugerah yang luar biasa dibarengi hujan ini. Mudah-mudahan barokah semua ini ya Mas Teddy untuk kita semua, baik yang ada di sini juga di luar sana. Amin. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan Mas Opi, monggo, Mas Peri ya, silakan diperkenalkan diri, singkat jelas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Ferry Kurniawan. Saya di sini perwakilan dari mahasiswa. Kalau dari sana tadi dari akademisi, kalau dari sini dari mahasiswa. Karena apa? Mulai tadi yang diulas mahasiswanya ketinggalan ini Pak Teddy. Karena catatan bahwa tadi itu mengulas terkait dengan sejarah, jangan lupa dengan sejarah. Perlu kita ingatkan lagi bahwa mahasiswa itu juga punya sejarah sendiri, yaitu pada Orde Baru dulu. Jadi tadi sempat banyak mengulas terkait dengan apa saja yang akan diberikan ketika nanti Pak Teddy diberi kepercayaan menjabat sebagai P1 di Banyuwangi. Jadi di sini selama saya tahu mahasiswa itu jarang dilibatkan oleh pemerintah. Nah, padahal di sini itu mahasiswa juga banyak memberikan kontribusi kepada Pemda sebenarnya, pemerintah daerah seperti itu. Jadi pertanyaan saya di sini sangat singkat sekali. Nanti ketika Pak Teddy diberikan kepercayaan menjadi Bupati Banyuwangi, fasilitas apa yang akan diberikan Pak Teddy kepada mahasiswa? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ferry. Memang sengaja tidak saya singgung, kenapa? Lek tak pocono kabeh kok malah gak takon. Begini, Banyuwangi mempunyai 14 perguruan tinggi, betul? Iya. Dan Banyuwangi jangan salah mempunyai orang-orang bertalenta tinggi di luar. Tidak di Banyuwangi justru. Kenapa? Karena tidak diakomodir. Saya menginginkan besok, saya bilang tadi sekali lagi, saya berulang-ulang dan saya tidak akan capek mengatakan ini. Saya tidak akan mampu untuk membangun Banyuwangi sendiri tanpa pemikiran orang lain, termasuk mahasiswa. Seandainya mahasiswa itu digabung menjadi satu, dikumpulkan mulai dari 14 perguruan tinggi tersebut dijaga untuk bertukar pikiran. Bagaimana cara membangun Banyuwangi ini, mulai dari ekonomi, dari pariwisata, dari seni, dari semuanya. Saya kira mampu, saya yakin mampu. Dan saya jamin bahwa nantinya 14 perguruan tinggi tersebut akan kita rangkul menjadi satu untuk sama-sama berpikir, berbuat untuk Banyuwangi ini. Itu jaminan saya itu sudah.
Dan saya yakin ini saya lakukan. Kenapa? Saya tidak akan mampu, otak saya cuma satu. Tapi kalau sistem gotong royong katakanlah itu, gotong royong. Kalau udah gotong royong ini barang sing abot dipikul bareng jadi enteng. Nah ini saya menginginkan mahasiswa yang sekarang ini adalah milenial yang begitu, saya yakin teman-teman milenial ini mempunyai wawasan yang besar, yang betul-betul ingin berbuat kepada wanginya. Maka kesempatan kita adalah bagaimana para putra-putri Banyuwangi ini yang mempunyai pemikiran yang maju untuk kedepannya berbuat untuk Banyuwangi. Ini yang penting dan kita akan pasti akomodir itu semuanya. Saya yakinkan kepada semua mahasiswa bahwa mahasiswa, saya juga pernah menjadi mahasiswa, tentunya kita juga ingin berbuat untuk daerahnya. Maka saya bilang tadi, tancapkan di hati kita dulu cinta kepada tanah air, bumi pertiwi kita. Kita sebagai putra daerah, putri daerah harus mempunyai ini dulu. Jangan sampai kita yang sebagai putra daerah dikuasai orang lain, ini bahaya. Nah, makanya saya bilang kepada kemarin pada waktu saya pertemuan di beberapa tempat, di teman-teman HMI juga, saya bilang, saya pastikan bahwa ini mahasiswa ini adalah betul-betul terakomodir, jangan sampai hanya berkiprah di luar, ternyata dari Banyuwangi. Bagaimana kita melihatkan bahwa ini loh mahasiswa Banyuwangi yang juga sudah mempunyai pemikiran besar untuk daerahnya, untuk berbuat kepada daerahnya, untuk memajukan semuanya mulai dari seluruh sektor untuk berkembangnya Banyuwangi di kancah nasional bahkan internasional. Ini yang paling penting. Itu Mas dari saya, pandangan saya ya. Dan saya yakinkan bahwa mahasiswa dari 14 program tersebut saya akan rangkul untuk bersama-sama berpikir dan itu saya buktikan nanti. Ini. Baik, masih ada 2 pertanyaan kayaknya atau mungkin lebih. Masih ada waktu juga setengah jam. Setengah jam terus mulai tadi. Silakan. Barangkali silakan Mas Sobi. Sinten? Terima kasih. Kalau saya boleh usul atau boleh bertanya, karena saya juga bagian dari masyarakat Banyuwangi dan saya juga punya hak pilih. Kita semua boleh menentukan. Jadi konteks dalam Pilkada 2020 ini, masyarakat Banyuwangi dihadapkan ke satu pemikiran yang pelik. Bahkan kita dihadapkan dengan pemikiran-pemikiran yang memicu kita menjadi orang bodoh. Oleh karena itu, apapun tadi yang sudah disampaikan oleh calon bupati kita ini perlu kreativitas masyarakat, keterlibatan masyarakat. Masyarakat harus berpikir mau jadi apa masyarakat Banyuwangi dan mau kemana. Itu pun ada lagunya. Mau dibawa kemana? Iya kan? Ada lagunya. Dari konteks ini, diskusi ini, kita bersama-sama bukan mengeluhkan kepada satu calon kita, tapi kita bertindak, berbuat berdasarkan kapasitas masing-masing. Oke lah, kalau dari beberapa teman-teman yang hadir malam ini, saya yakin mendukung. Karena apa? Satu-satunya fenomenal calon Bupati Banyuwangi adalah Teddy Anugrianto. Mohon maaf, saya sebagai pemegang kendali Komando Taretan TB mendukung penuh, bahkan akan segera mendeklarasikan. Kalaupun ini kita hanya berpangku tangan melihat seseorang yang masih usia muda, punya potensi besar, sejak awal kita hambat, ini kan satu kedzoliman. Mestinya kita lebih sadar dengan berjalannya perkembangan pemerintahan yang sudah berlalu ini, kita harus berpikir lebih maju. Kita harus lebih jernih melihat potensi-potensi yang ada, seperti Pak Teddy Anugrianto ini memberanikan diri mencalonkan bupati. Itu bukan keputusan mudah. Itu hal yang sangat berat. Bahkan oke, kalau kita melihat di satu sisi dengan kekuatannya yang sementara masih mengendalikan pemerintahan, dengan finansialnya, oke lah, sudah kita tidak bisa mengukur seberapa besarnya, tidak bisa dihadapi dengan hal-hal yang hanya kita berangan-angan. Perlu tindakan real
seperti apa yang dilakukan Mas Teddy ini. Wah, ini luar biasa. Salah satu anak muda dari desa Wonosobo yang hanya katakan, bahkan ada orang yang berpikir sempit. Oke lah kamu jadi pengusaha aja. Atau oke lah kamu ditakdirkan jadi orang kaya aja. Itu penilaian yang sepihak. Sementara beliaunya ini mau berbuat baik untuk seluruh rakyat Banyuwangi. Tidak bisa dengan tanpa jabatan. Ketika memegang kendali pemerintahan sebagai Bupati Banyuwangi, kebijakannya akan mampu mensejahterakan rakyat. Nah, ini yang kita butuhkan, pemikiran-pemikiran fenomenal dari terobosan-terobosan keberanian seorang Teddy Anugrianto. Ini perlu kita dukung. Oke lah, kalau soal mengkritik, anak saya tiap pagi bangun tidur mengkritik, papa ini bangunnya siang terus, berangkat sekolah tidak dikasih duit, tidak disangoni. Itu anak-anak, kita berubah, mindset kita berubah. Makanya dengan yang disampaikan Pak Teddy tadi sebagai calon Bupati Banyuwangi yang berpikir besar tentang cita-citanya, ayo kita dukung bersama. Bagaimana yang selama ini cara berpikir kita itu, yes, istilah cari wong Jawa sawang sinawang, ini berubah sedikit lah. Kita samakan sudut pandang kita untuk kesejahteraan rakyat Banyuwangi. Kita samakan sudut pandang kita untuk kemajuan Banyuwangi. Bahkan kalau saya boleh ngomong, jadi pemimpin itu tidak butuh orang pintar-pintar amat, tapi butuh keberanian. Seorang kesatria itu harus tegas, bukan karena cerdasnya, tapi keberaniannya, keputusannya yang membuat rakyatnya sejahtera. Itu yang kita butuhkan. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih dalam kesempatan ini. Ya mohon maaf, saya bukan ya memprovokasi, memang dasarnya saya ini provokator memang, tukang orasi ya. Kalau ada demo mesti saya yang orasi. Tapi saya mendapat anugerah setelah melihat sosok seorang Teddy Anugrianto, salah satu calon muda yang berani dengan keputusannya. Walaupun di kancah perpolitikan sebelumnya menemui satu kegagalan. Pencalonan di legislatif tidak membuat beliau putus asa, bahkan ingin berbuat besar untuk rakyat Banyuwangi. Beliau melakukan kegiatan sosial yang tanpa berpikir tentang rugi, untung dan rugi, tidak ada. Nah, ini yang patut kita aplaus, ini yang patut kita dukung. Karena apa? Mohon maaf, pilkada tahun ini kita dibenturkan dengan kekuatan besar. Jadi tidak bisa dihadapi dengan kekuatan besar juga, tapi dihadapi dengan ketulusan, keikhlasan. Ini yang akan membuat luluh. Karena saya yakin Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan mendudukkan yang benar, akan menunjukkan yang salah. Bahasa Jawanya pecik ke titik, olo ketoro. Ya, istilahnya kalau saya boleh mengutip bahasa Jawa, mohon maaf. Saya mohon maaf, Pak ya. Bin. Mohon maaf, Mas. Ini kan juga didengar oleh banyak orang. Ya. Ya, biar tidak terus kemudian bahasanya yang terkesan apa itu kampanye lah bahasanya gitu. Itu oh, bukan. Saya ini apresiasi sekali lah. Ya, biar tidak terus kemudian terkesan wah ini belum begini gitu kan. Biar tidak terkesan menggiring gitu kan. Mohon maaf. Ini kan kisah ringan-ringan, kita santai gitu loh. Jadi mohon maaf. Kebetulan saya di sini juga panwasnya biar tidak terkesan saya masuk ke Mas Teddy gitu kan, biar podo nae kasarnya begitu. Jadi mohon maaf Mas itu. Oke, Siap, terima kasih. Cukup ya Mas Lili? Ya, Tambah satu terima kasih. kalimat? Sudah? Cukup? Sekadar pandangan sedikit. Siap. Ya. Oke. Jadi apa namanya? Tadi itu di malam ini luar biasa. Ada kritikan, ada variasi. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Namanya saja dalam konteks untuk malam ini adalah dalam program ini adalah gesah ngopi Santai. bareng. Ngopi bareng, Gitu. santai. Jadi selama tidak detail memojokkan satu pribadi calon yang lain, insya Allah
kita dalam satu koridor. Sepakat nggih? Nggih, Ya, sepakat. oke. Mas Vin, Terima sebentar, kasih. Mas Vin, izin. Ada pertanyaan lagi? Sebentar, Kita Mas Vin. sudah hampir habis. Sebentar, satu pertanyaan ini tadi melalui teman yang nggak bisa hadir, warga Rogo Jampi, salah satunya, nggak usah saya sebutkan namanya. Oke. Buat Mas Teddy, jadi sosok Mas Teddy ini sudah banyak dikenal di Banyuwangi, pastinya. Ya. Seniman, pengusaha dan lain sebagainya itu tadi. Jadi terkait dengan latar belakang banyak teman yang tahu semua, intinya calon bupati Banyuwangi khususnya termuda mungkin ya. Tapi ini tadi ada pertanyaan, bro, iya Ru Teddy, sopo wakili bro? Jadi gitu pertanyaannya Mas Teddy. Oke, Mohon sebelum dijawab, kalau punyanya Mas Lili tadi tidak perlu dijawab. Jadi kayak sama juga dengan kritikan yang lain tadi itu. Artinya variasi dalam gesah atau ngopi bareng malam ini. Sebelum dijawab, biar nanti satu jawaban. Ada lagi juga ini, saya juga ada catatan ini sebelum saya jadikan evaluasi penutup acara. Tadi itu yang ditanyakan oleh Mas Obi mewakili temannya di Rogo Jampi. Satu pertanyaan lagi, tahapan atau upaya pencalonan selama ini seperti apa? Artinya ketika bicara soal apa para calon yang lain sudah mendapatkan rekom atau kendaraan seperti itulah, Mas Teddy ini bagaimana? Atau rahasia jawabannya atau bagaimana? Silakan. Iya, kami masih terus melobi, meyakinkan semua partai-partai yang belum menetapkan rekom untuk seseorang. Itu sudah pasti. Terus kita berusaha meyakinkan jangan politik ini adalah nanti didasari dengan politik mahar. Itu paling utama. Kenapa? Kalau sudah dengan politik mahar, maka terjadinya politik pemimpin-pemimpin yang akan mengeruk keuntungan dari mahar-mahar itu. Nah, untuk langkah-langkah ini sudah saya tempuh. Pak insya Allah terus saya mohon keikhlasannya semuanya kepada masyarakat Banyuwangi, tokoh-tokoh yang hadir juga jika berkenan untuk mendoakan saya. Jika memang menurut panjenengan semua yang hadir, yang di rumah itu memang betul-betul saya layak, doakan saya, fatihahkan saya betul-betul bisa berbuat baik kepada Banyuwangi. Untuk itu. Terus kalau bicara masalah sejauh mana, tunggu tanggal mainnya saja. Iya, luar biasa. Dan juga tadi ditanya terus wakilnya sopo bro, insya Allah juga jawabannya tunggu tanggal mainnya saja. Kenapa? Karena pendaftaran itu tanggal 4 September. Sekarang ini masih berjalan, masih wis melaku Melayu banter, tetapi si insya Allah si tak pelayon niki dalane si dalan aspalan duduk dalam geronjalan kan itu. Iya, iya. Itu, Ya Mas Teddy, Iya. masih ada 10 menit Iya. untuk mengakhiri dari sesi terakhir ini. Iya. Silakan Mas Teddy, harapan atau mungkin apa yang mau disampaikan yang terpenting bagi masyarakat Banyuwangi terkait pilkada ini, Mas Teddy. Ya, harapan saya secara pribadi bahwa saya garis bawahi lagi pada rekan-rekan semuanya yang hadir. Harapan saya cuma satu, bahwa saya ingin membuat Banyuwangi yang tangguh. Artinya di sini tangguh adalah dari semua sektor, ekonominya, dari keperadabannya, dari agamanya, dari menyeluruh semuanya. Ini artinya tangguh, otomatis kalau sudah tangguh maka kita menjadi semuanya menjadi terlaksana. Harapan saya seandainya Allah menakdirkan saya menjadi bupati, mudah-mudahan saya menjadi orang yang tetap tawaduk, tabayun, begini adanya, apa adanya, tidak ada sekat di antara kita. Kalaupun toh Allah tidak menakdirkan saya menjadi bupati, saya akan tetap melanjutkan langkah saya, jalan saya, bahwa saya akan terus berbuat untuk masyarakat yang tidak mampu ini. Ini karena apa? Semuanya saya sudah melaksanakan, tidak cuma omong kecap. Kalau saya bilang nanti visi misi baik semua, saya semuanya, saya yakin calon bupati, wakil bupati, visi misinya semuanya baik. Tidak ada kecap nomor 2, kecap nomor 1. Cuma saya bilang bahwa saya berdiri di sini di tengah-tengah masyarakat banyak di tempat, saya hanya ingin membuat jejeke umbul-umbul Belambangan akan terkenal di mana-mana ini. Ini ya. Cukup? Sebagai putra daerah. Sudah itu aja. Oke, terima kasih. Mohon tepuk tangannya lagi. Luar biasa. Oke, baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi serangkaian daripada sesi gesah atau ngopi bareng bersama sedulur Rogo Jampi. Mungkin nanti bisa diundang ke tempat lain di sedulur kecamatan Mucar, Kalibaru, Wongsorojo atau di tempat lain dengan Mas Teddy UT. Mungkin setiap saat
setelah koordinasi bisa dilalui seperti itu. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi dalam program Gesah Banyuwangi 1 TV.